Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'ma wa bi ahadin min khalqik faminka wahdak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna amsayna bika fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitr. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kita sudah masuki bulan Safar. Bulan Safar, tanggal 2. Kita masuki bulan Safar 1445 Hijriyah. Ada apa di bulan Safar? Di bulan Safar ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la safar. Ada hadisnya, agak ada beberapa kata di situ, tapi salah satunya hadis yang berbunyi la safara. La safar, ada la adwa wala safara wala hama wala. Salah satunya yang berbunyi la safara, tidak safar. Apa maksudnya tidak safar? Safar tersebut punya beberapa arti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan safar tersebut adalah nama dari sebuah penyakit yang menimpa perut hewan atau apa disebutkan. Da ismud dawa fil butun atau semisalnya. Ada juga yang mengatakan safar itu bulan Safar yang dipahami dulu sebagai bulan sial. Bulan penuh dengan pesimis. Kenapa demikian? Karena dulu sebelum bulan Safar ini kan bulan Muharram. Sebelum bulan Muharram bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, yang mana itu tiga-tiganya adalah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan haram berturut-turut. Orang Arab punya keyakinan jangan perang, jika 3 bulan nih stop perang. Masuk bulan Safar, udah 3 bulan kagak pernah perang, guys. Ada pemahaman demikian analisanya. Sehingga ketika bulan Safar ini dia yang ditunggu-tunggu, karena ketika di bulan haram jangankan perang, balas dendam aja mereka nggak berani. Misalnya demikian, sampai segitu mereka memuliakan bulan-bulan haram, bulan-bulan haram. Di dalam Al-Quran kan disebutkan juga yasalunaka 'anil syahril harami qitalin fi, dan seterusnya. Ada pemahaman demikian, sehingga Safar tersebut menjadi bulan halal. Jadi kalau ada bulan haram, mungkin dipahami bulan halal. Bulan halal untuk apa? Untuk mereka berselisih, konflik, perang, bunuh-bunuhan dan semisalnya, walaupun gara-gara sebab yang remeh, sebab yang ringan. Ini salah satu yang dipahami dari analisa kenapa bulan Safar tersebut la safar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan tidak ada yang artinya waktu sial, la safar tersebut. Karena sampai saat ini kan kita maklum, atau bukan kita maklum, ada orang yang masih atau menghubungkan keberhasilan, kebaikan, keberuntungan ataupun sebaliknya kesialan dengan waktu.
Kalau mau melakukan ini, lihat dulu tanggal berapa. Orang-orang Jawa tuh punya perhitungan. Ada Wage, Kliwon, Pahing, Legi, apalagi itu Pon. Nah, saya nggak tahu tuh. Itu ada ininya tuh, hitung-hitungannya tuh. Katanya orang Jawa. Biasanya kalau ada orang mau melakukan hajatan, dilihat dulu jatuhnya apa nih. Ada yang sampai demikian. Kenapa? Ya ada tradisi dan lain-lain dan keyakinan, mungkin juga keyakinan dan semisalnya. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan la safara, tidaklah sial tersebut atau bahasanya apa ya, keburukan, kebuntuan, ketidakbaikan, kerugian, kerusakan dihubungkan gara-gara waktu. Gara-gara waktu. Ini bukan waktu baik, makanya kita tidak melakukan yang demikian. Misalnya yang di pemahaman-pemahaman seperti itu, kerugian, keburukan, kerusakan dihubungkan dengan kesialan, dihubungkan dengan waktu. Melainkan kita meyakini kesialan atau tidak sial bukan karena waktu tersebut, tapi karena bagaimana sikap kita kepada ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya. Kita dapatkan kehancuran, keburukan, kesialan gara-gara misalnya kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan penyimpangan, kita melakukan pelanggaran, kita tidak yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanggar, siap-siap kita akan dapatkan kesialan, keburukan, kehancuran, kebinasaan, dan sebutkan yang ketidakberuntungan dan semisal, kerugian dan seterusnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disinggung atau disebutkan juga kalau ada orang punya perasaan semangat pesimis, lawannya adalah optimis. Kita kan senantiasa disuruh kudu optimis. Pesimis ini salah satu kata yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang disebut dengan tatoyur. Kata tatoyur misalnya disebutkan di dalam surat inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum, surat apa, Yasin ya. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Sungguhnya kami kaum tersebut merasa gara-gara ada rasul-rasul, gara-gara ada utusan-utusan Allah tersebut, mereka menganggap itu utusan-utusan Allah yang membawa kepada mereka kesialan. Tatayyarna bikum, inna tatayyarna, kita nih gara-gara kamu nih para rasul kita jadi sial, mungkin kayak gitu terjemahannya. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Kalau engkau nggak stop melakukan dakwah, kita akan menyiksa Anda, kemudian atau kita akan dapat keburukan, kehancuran, kebinasan dan semuanya. Keyakinan demikian yang disebutkan di dalam beberapa ayat ataupun salah satunya yang tadi yang dikatakan tatoyur, artinya bersikap pesimis gara-gara waktu, pesimis gara-gara tempat, pesimis gara-gara orang dan lain-lainnya tersebut. Tentunya di dalam ajaran kita tidak diajarkan demikian. Karena kalau misalnya gini, wah ini nanti bawa sial, enggak boleh kita begitu. Kita nggak tahu yang gaib tersebut, kemudian kita disuruh karena misalnya ini anaknya ini nauzubillah anak zina, wah nanti dia akan sial, nggak gitu. Enggak. Yang salah orang tuanya berzina, misalnya orang tua biologisnya berzina, tapi anaknya nggak dikatakan gara-gara kamu anak zina kemudian kamu bawa sial terus, nggak demikian yang kita pahami, yang dipahamin tersebut. Maka pelanggaran, ketika kita melanggar, menyimpang, nah itulah yang menyebabkan kita kehancuran, kerugian, kebinasaan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bulan Safar, kata Nabi Muhammad tadi, la safara, tidak benar menghubungkan, mengidentikan bulan Safar dengan kesialan, fi yaumin nahsin atau fi yaumun nahas tersebut. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kita melanjutkan membaca dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi
fi sahihil hadis an-nabawi yang tulis oleh Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Kembali kita membaca hadis-hadis yang disebutkan dalam buku ini. Sebagaimana pernah disampaikan, buku ini terkandung di dalamnya hadis-hadis pilihan yang berhubungan dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih dalam buku ini penulis mengumpulkan 50-an hadis. 50 hadis tersebut dibagi kepada menjadi 3 kelompok, 3 klaster. Kelompok yang pertama yang kita belum selesai, yaitu kelompok tentang hadis-hadis Nabi yang di situ menceritakan tentang kisah-kisah hari kiamat, kisah yaumil qiyamah. Malam ini kita akan baca urutan hadis yang ke-21. Kemudian kelompok yang kedua adalah peristiwa gaib yang disampaikan oleh Nabi, kisah-kisah tersebut tapi sudah terjadi, allati waqa'at. Kita tahu kan Nabi Muhammad sekarang kita berada di tahun berapa Hijriah? 1445 Hijriah dari hijrahnya Nabi. Jadi 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu kurang lebih, Nabi Muhammad pernah menceritakan A, B, C, D, F, G. Nggak kejadian di zaman Nabi, nggak kejadian di zaman Nabi, tapi kejadian di zaman setelah Nabi wafat misalnya. Apa contohnya? Banyak cerita peristiwa, misalnya ketika Nabi ketika hijrah itu dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah mau deketin Nabi, kudanya atau untanya tersungkur jatuh. Kemudian Nabi nggak bisa mendekati Nabi, mau gak nanti akan pakai 2 perhiasan daripada kerajaan Kisra Persia. Kejadian di zaman sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu dan yang lain-lainnya. Contohnya kemudian itu kelompok yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga, kelompok tentang kisah-kisah gaib yang Nabi sampaikan tapi belum kejadian. Jadi yang di hari kiamat, tersebut, yang hari kiamat kita nggak tahu, belum kejadian juga hari kiamat, hari kehancuran. Kemudian kisah yang telah terjadi dan kisah-kisah yang gaib yang bukan berhubungan dengan hari kiamat tapi belum terjadi, lam taqa'at. Ini yang diikhtiarkan, disusun oleh Al-Ustaz Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Hadis-hadis Nabi sebagaimana pernah mungkin kita dengar, kalau Al-Quran kita tahuan tuh berapa jumlahnya Al-Quran. Berapa jumlahnya Al-Quran? 30 juz. Berapa jumlahnya Al-Quran? 114 surat. Berapa halamannya Al-Quran? Tahuan ya, nggak nyampe 1.700 ya? 700 800? 600 bahkan, saya salah. Al-Quran itu 600-an halaman. Tapi kalau ditanya hadis, berapa jumlah hadis Nabi? Waduh, bingung kita. Hadis Nabi berapa ya hadis Nabi? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengumpulkan dalam kitab sahihnya 7.000-an. 7.000-an hadis. 7.000-an hadis tersebut kata ulama juga banyak diulang. Ada beberapa yang mungkin berapa ribu diulang. Al-Mukarrar istilahnya. Al-Imam Muslim ya kurang lebih lah 8.000-an, 7.000-an kurang lebih. Terus ada yang sama kan, disebutin dengan Imam Muslim, disebutkan juga oleh Imam Bukhari, sehingga kita kenal istilahnya muttafaqun alaihi. Hadisnya disebutin Imam Bukhari, sebutin juga Imam Muslim. Mereka sepakat. Muttafaqun alaihi syaikhan. Ini yang disebut dengan muttafaqun alaihi. Al-Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah ta'ala mengumpulkan, saya nggak tahu ada berapa ribu tuh, berapa ribu hadis yang dikatakan disepakatin. Kayaknya pernah di sini dikaji tuh kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan fi muttafaqa alaihi syaikhan. Kitab hadis yang disebut dengan Al-Lu'lu' wal, belakangan ditulis oleh ulama-ulama kontemporer, sebagaimana buku yang kita baca juga tulis oleh ulama belakangan untuk memilah-milah hadis tersebut. Jadi hadis tersebut susah, saya nggak tahu kalau ada orang yang mengklaim, misalnya ada seorang tokoh atau cendekiawan yang mengatakan hadis itu semuanya jumlahnya 30.000 misalnya.
40.000 misalnya, 50.000 misalnya saya belum tahu itu di buku apa. Usaha-usaha itu pernah dilakukan. Al-Ustaz Saleh Asy-Syami, Ahmad Asy-Syami faqallahu asrahu wa hafizallahu taala wa ra'ahu, yang kita pahamin, dia berusaha menyederhanakan hadis-hadis yang ribuan tersebut yang ada dalam kitab hadis tersebut. Tidak hanya terbatas Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya, kita tahu puluhan, mungkin saya nggak tahu mengklaim. Yang populer memang Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, ditambah juga Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain yang saya nggak tahu memastikan berapa sih sebenarnya buku hadis tersebut. Yang populer tadi Imam Bukhari, yang bagi kita yang generasi jauh lagi lebih populer kita Riyadus Shalihin lah. Riyadus Shalihin di situ berapa ribu, cuman disebutkan mungkin 4.000, 5.000-an, 3.000-an. Atau kita lebih populer juga Arba'in An-Nawawiyah, cuman 42 hadis, 40-an hadis. Al-Ustaz Saleh Asy-Syami hafizallahu taala wa ra'a wa faqallahu asrahu, beliau berusaha membaca hadis-hadis, berusaha dengan semampunya beliau, berusaha ingin memudahkan, menyederhanakan bagi kita yang punya keterbatasan. Siapa di sini yang pernah hatam Sahih Bukhari misalnya? Pernah gak? Kalau Al-Quran saya yakin kelar, udah hatam. Bulan Ramadan kita hatam, nah, insya Allah. Tapi kalau misalnya hadis, bagus kalau hatam Riyadus Shalihin, atau Riyadus Shalihin, oh bagus. Kalau Arba'in ya bisa lah, setengah jam anak-anak bisa atau bacanya hatam. Tapi Sahih Bukhari misalnya, yang 7.000-an hadis. Minggu lalu saya hadir dalam majelis riwayah di Bogor. Ini ada pesantren Ma'had Az-Zain yang ini kan diasuh oleh Asy-Syaikh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki Al-Banjari hafizallahu taala wa ahlahu. Beliau minggu lalu menginisiasi majlis riwayah wa talaqqi kutubus sittah. Jadi beliau minta kapan kelarnya, wallahu a'lam bishawab. Beliau menginisiasi murid-muridnya dan siapa yang mau hadir untuk dengerin riwayat kutubus sittah wal muwatta Imam Malik rahimahullah taala. Membaca buku-buku hadis yang 6 yang populer. Apa buku hadis yang 6 yang populer? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Turmuzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam apalagi An-Nasai, kurang lebih dah. Ya kan? Ada 4 tuh. Abi Daud, An-Nasai, Turmuzi, Ibnu Majah, kurang lebih. Nah, dengan Imam Bukhari dan Muslim ditambah dengan Al-Imam Malik Muwatta. Itu buku-buku hadis yang populer. Beliau ingin membaca di majelis tersebut yang dengarkan secara sardan, istilahnya beliau sardan, hanya dibaca aja, nggak diterangin satu-satu. Kalau diterangin satu-satu, waduh, kapan kelarnya mungkin kita dengan keterbatasan dan lainnya. Beliau mengadakan istilahnya kayak semisal daurah, semi daurah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari tersebut sampai berapa majelis beliau baca. Usahakan biar bisa kelar. Beliau baru sampai baca sampai itu berapa hari tersebut, yang saya pernah hadir beberapanya tersebut sampai belum nyampe 2.000, baru baca Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau mungkin nanti beberapa rencana beliau setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali diadakan seperti itu, ya untuk mudah-mudahan lah sebagaimana kita pernah baca Al-Quran selesai, yang kita yakinin Al-Quran sebagai petunjuk dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka bagus juga para thalabatul ilm, siapa yang pengen juga baca hadis kelar. Nah, hadis kelar. Apa kitab hadis? Ya kitab hadis yang utama tadi Imam Bukhari. Kalau Riyadus Shalihin kitab hadis, cuman generasinya jauh generasinya beberapa abad. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah Al-Imam Al-Bukhari. Jadi nggak disebut dengan kayak buku rujukan hadis lah kalau misalnya Riyadus Shalihin, apalagi Arba'in Nawawiyah tersebut. Meskipun konten kumpulan hadis-hadisnya tersebut ya kita maklum ataupun kita meyakini kebaikannya, keagungannya, keutamaannya, karena itulah hasil pilihan, hasil daripada seleksi daripada al-a'immah al-mujtahidun rahimahumullahu ta'ala. Nah, zaman sekarang tadi saya katakan ada upaya-upaya. Jadi Al-Ustaz Ahmad Asy-Syami hafizallahu ta'ala faqallahu asrahu, dibaca semampu beliau hadis-hadis tersebut, kemudian beliau berusaha sederhanakan, ngumpulin
Beliau ngarang buku atau menyusun buku yang namanya Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian beliau disederhanakan lagi dengan kitab Al-Wajiz fi Sunnah Nabawiyah. Dicetak, bisa kita lihat, bisa kita, itu usaha-usaha beliau untuk memudahkan. Mungkin kita sulit untuk membaca seperti tadi buku-buku hadis yang utama rujukan, tapi mungkin kita bisa baca mungkin mirip-mirip Riyadhus Shalihin, tapi mungkin lebih kontennya lebih lengkap lagi atau lebih sederhana lagi sistematika dan penyusunan bab-babnya tersebut. Ini ijtihad-ijtihad, inovasi-inovasi, kreasi-kreasi daripada ulama-ulama kontemporer dalam rangka khidmah kepada hadis Nabi. Kenapa? Karena tadi hadis Nabi tersebut kayak gimana kita ingin mempelajari hadis Nabi semuanya. Misalnya kalau ada orang pengen hadis semuanya, dimulainya dari mana, kayak gimana tahapannya, buku apa yang memudahkan kepada kita, buku apa yang memudahkan kepada kita. Malam hari ini kita akan baca hadis yang dituliskan di sini masih kepada kelompok hadis-hadis tentang hari kiamat, yaitu kisah hadis yang disebutkan di sini adalah Al-Qissah Al-Hadiyah wal-Ishrun. Al-Qissah Al-Hadiyah wal-Ishrun, hadis kisah hadis yang ke-21. Jadi buku ini ada 50-an. Kita setengahnya aja belum. Terus nikmatin aja. Kita nikmatin. Emang kadang-kadang godaannya pengen kelar. Mana yang lebih baik? Selesai atau paham terus? Dua-duanya baik tersebut. Cuman kita menikmatin kualitasnya, kita menikmatin prosesnya tersebut walaupun sedikit-sedikit. Wabil khusus Al-Faqir, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemanfaatan dan keberkahan. Kisah hadis yang ke-21 dikasih judul oleh penulis, Uridu minka ahwana min zalik. Yang saya inginkan lebih ringan dari itu. Kata-kata yang saya inginkan lebih ringan, lebih gampang, lebih simpel, lebih dari itu diambil dari redaksi hadis tersebut. Apa hadisnya? Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kenal sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu adalah sahabat yang menjadi pembantunya Nabi, istilahnya khadimun Nabi, karena dia masih kecil ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Orang-orang pada berusaha mengkontribusi. Ada ibunya sahabat Anas bilang, nih ya Rasulullah, ini anak saya nggak bisa ngasih anda duit, saya nggak bisa ini, anak saya nih suruh ngabdi kepada engkau ya Rasulullah. Adalah sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sehingga beliau menjadi kayak inilah asistennya Nabi, personal asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik. Makanya nggak heran termasuk salah seorang sahabat yang mungkin 5 top 5 lah daripada yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi selain sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Dan sahabat Anas bin Malik ini, jamaah kalau baca biografinya, saking dia gitu ya dekat dengan Nabi doain. Apa doanya Nabi kepada beliau rahimahullahu taala radhiyallahu anhu? Banyakin anaknya, panjangin usianya, dibanyakin apalagi rezekinya, sehingga anaknya itu cucunya banyak di sampai ratusan. Karena apa? Bininya juga banyak, biangnya banyak, anaknya banyak, umurnya juga dipanjangin oleh Allah, hartanya juga dikasih Allah ma'akthir malau dan seterusnya. Adalah salah satu keistimewaan yang diberikan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bisa dilihat nanti di biografinya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah law anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih fayaqulu na'am fayaqul aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrik bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah, kata Nabi, yaqulullah, kata Nabi, Nabi berkata, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Allah mengatakan kepada ahwani ahlin nar, orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat. Kembali tadi kita lagi baca hadis-hadis kisah Nabi tentang hari kiamat. Allah mengatakan kepada orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat. Apa kata Allah kepada orang tersebut? Wahai manusia, wahai yang di neraka tuh, lau anna, kalau anda punya semua yang ada di bumi, suatu yang ada di bumi, min syai'in, daripada harta, perbendaharaan ataupun apalah, kekayaan atau apa yang anda bisa miliki, mauga anda menebus
apa yang Anda rasakan, siksaan yang paling ringan ini dengan apa yang Anda miliki dari. Kata anak tersebut, siap, pasti, na'am, pasti. Kata dia, na'am. Allah berkata, yang saya inginkan dari Anda lebih ringan dari itu sebenarnya. Yang saya mintakan dari Anda lebih ringan dari itu. Ketika Anda disulbi Adam, Allah minta Anda agar tidak disulbinya Nabi Adam ketika dulu masih mungkin embrio, masih apa ya? Kita kan proses, kalau misalnya dilihat proses penciptaan manusia, ya kan, saya nggak tahu proses penciptaan manusia sebelum jadi jabang bayi di perut ibunya itu kan masih ada tuh, sampai proses sejarah tersebut, itu yakin itu. Yang saya minta dulu sebelum Anda jadi jabang bayi dan benih bayi tersebut, fisulbi Adam, yang saya minta lebih ringan dari itu. Apa yang diminta oleh Allah? Jangan bersyirik. Ternyata Anda enggan, ternyata Anda syirik. Fa'abaita illa an tusyrika bi. Anda enggan, Anda menolak, yang Anda pilih adalah syirik. Ini teks hadisnya. Rahul Bukhari, Rahul Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Raqaiq Babu Sifatil Jannati wan Nar dan seterusnya. Jadi di sini keterangannya, kata penulis, nanti di hari kiamat orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat, Allah dialog, komunikasi dengan dia. Lau anna laka ma fil ardi min syai'in, kalau Anda punya sesuatu yang ada di muka bumi, moga Anda tebus. Akunta taftadi bihi. Atau dalam riwayat lain sebagaimana disebutkan dalam ayat, silakan yang mau buka ayat Al-Qur'an, konten hadis ini sama isinya dengan ayat Al-Quran surat Al Imran. Al Imran surat keberapa? Surat ketiga. Ayat berapa? Ayat 91. Kayaknya sebelah kanan bawah. Oh, iya, sebelah kanan bawah itu 91. Ada yang ketemu? Kalau Al-Quran ini kayaknya di ayat 91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 91? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir. Allahumma amitna bihusnil khatimah. Allahumma amitna alal imani wal islam ya rabbal alamin. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, wahum kuffar, maka nggak diterima sekalipun dia menembus dengan banyak nggak emasnya bukan sepripot, lebih dari pripot tuh banyak banget emasnya, sampai sekarang masih di ini semilul ardi zahaban, sekalipun dia punya emas sebanyak sebumi lah, bumi itu luas, seluas bumi dia punya emas, saking banyaknya tersebut. Dia punya emas milul ardi, artinya apa? Sekaya-kayanya dia punya tersebut. Pengen tebus itu jamaah yang dikatakan yang siksaannya apa tuh? Ahwan. Apa artinya ahwan? Paling ringan. Ya Allah, kalau ngebayang neraka. La ahwan, yang paling ringan siksaannya di hari neraka, siksaannya di neraka di hari kiamat. Kalau Anda punya sesuatu, Anda mau tebus, mau. Sekalipun yang ditebus itu emas sebanyak sebumi ini tersebut, tapi fala yuqbala, nggak bakalan diterima. Udah selesai, time is over istilahnya, waktunya udah selesai. Di dunia itu waktunya itu di dunia, di akhirat nggak ada lagi. Ini menggambarkan betapa mungkin nyeselnya, kecewanya, sedihnya. Nggak ada artinya kekayaan, sekalipun kita kaya banget, kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita na'udzubillah kafir, mati dalam keadaan kafir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa fi riwayatin araita law kana la yaqulna siap. Kemudian kata Allah kan dibalas dalam riwayatnya, kata Allah, yang saya minta tuh, saya nggak minta emas. Dulu saya nggak minta emas. Yang saya minta dari Anda yang lebih ringan dari itu. Apa itu? Allah tusyrik bi syai'a.
jangan syirik kepadaku. Ternyata Anda kafir. Orang kafir ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, menganggap selain Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan lain-lainnya. Allah tusyrika bi syai'an fa abaita illa syirik. Anda menolak, Anda milih kesyirikan tersebut, kekafiran tersebut. Sungguhnya azab Allah syadid, sungguhnya siksaan Allah itu benar-benar syadid, keras, serem, mengerikan, ekstrim, benar-benar syadid. Wa katsirun minal fajaratil kafarah la yajiduna adzabu illa indama yuhitu bihim. Banyak orang-orang jahat, orang-orang kafir di dunia memang ujiannya di dunia, mereka Allah berikan kesempatan, Allah berikan kenikmatan, mereka baru nanti mendapatkan adzab di dunia. Kan kita tahu di dunia, sejahat-jahatnya orang di dunia bisa lolos gak dari hukum di dunia? Bisa, gampang, bisa sejahat-jahatnya di dunia. Bahkan ya bisa dengan segala cara, dengan dia punya A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Bisa lah penegakan hukum di dunia, dia bisa hindarin, dia bisa akalin, dia siasatin sehingga dia tidak ditegakkan hukum. Law enforcement di dunia bisa ditipu oleh dia, ataupun bagaimana dia membuat hukuman-hukuman, sekalipun kan ada apa sih hukuman yang paling keras misalnya, kayak yang kemarin rame kan, Ferdi Sambo dihukum, habis itu dengan sekarang dihukum seumur, ya bisa jadi nanti dihukum apa Allah lah, bisa itu hukuman di dunia, hukuman di dunia. Seininya orang-orang hukuman di dunia masih bisa, karena tadi buatan manusia dan lain-lain. Azab Allah syadid. Nah, maka hukumannya Allah, siksaan Allah itu benar-benar, dan ini la yajiduna adzabu illa indama yuhitu bihim. Tadi ya, ayat Al-Qur'an yang disebutkan surat Al-Imran disebutkan juga di sini, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Jadi tentunya ini bagi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, karena ada juga orang-orang kafir kemudian sebelum mati dia masih nggak dianggap ini. Makanya di sini tegaskan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Wa matu wa hum kuffar. Terus kalau ada orang-orang kafir sekarang, ya kita doakan mudah-mudahan dikasih petunjuk oleh Allah, hidayah, ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat dan semisal. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Jadi di sini udah digambarkan salah satu simbol kekayaan itu dengan emas. Dengan emas. Kayak sekarang kan masih emas menjadi simbol kekayaan tersebut. Ulaika lahum adzabun alim. Ayat lain yang mirip seperti ini. Kalau ini kan emas, kalau dia punya emas sebumi, sebanyak yang ada di seluas yang ada di bumi. Yang mirip seperti ayat ini yang disebutkan oleh Allah di surat Ar-Ra'du. Saya nggak tahu surat Ar-Ra'du itu surat keberapa. Ar-Ra'd itu urutan. Bapak-bapak silakan yang mau buka Al-Quran, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, surat kilat Ar-Ra'd tersebut, ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 18, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Allah, dakwatnya kafir lah. Kalau tadi, kalau dia punya emas sebumi, sekarang nggak hanya emas, semua yang ada di bumi milik dia. Lebih banyak lagi tuh. Siapa yang punya kekayaan emas sebumi? Nggak ada. Siapa orang kaya di dunia? Sekarang siapa orang kaya di dunia? Nggak tahu. Orang miskin di dunia, kita ntar orang miskin. Orang kaya di dunia, nyata nggak usah di dunia lah, di Indonesia. Hairul Tanjung? Enggak, kayaknya bukan. Iya mungkin termasuk orang-orang kaya, tapi bukan Hairul Tanjung. Siapa gitu, orang Cina lah, orang Cina. Hartono bersaudara, tapi sekarang kayaknya dikalahkan oleh siapa gitu katanya. Wallah alam, saya nggak tahu. Cuma berita ini tersebut.
Kalau misalnya orang kaya yang punya emas sebumi, sekarang nggak hanya emas, semua bumi di isinya dia punya. Lau anna lau ma fil ardi jami'an wa misluhu ma'ah. Kemudian kalau bisa dengan itu semuanya dia tebus siksaan yang dijalanin sekarang, hukuman yang dihadapin, yang dilihat, udah dia akan lakukan. Enggak, tapi nggak bisa. Udah selesai, time is over, waktunya udah selesai. Dunia itu udah selesai, itu semuanya di dunia kesempatannya. Maka mudah-mudahan kita, Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala jangan sampai diingatkan kita, mudah-mudahan jangan sampai kekayaan sekalipun banyak yang kita miliki di dunia, maka nggak akan ada apa-apanya ketika kekayaan tersebut tidak membuat kita ingat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mereka hisabnya buruk, kemudian tempatnya jahannam seburuk-buruknya, wa bi'sal mihad. Nasallallahu salamata wal afiyah. Pelajaran-pelajaran yang disebutkan di dalam hadis ini, ibarul hadis wa fawaiduhu wa ahkamuhu. Yang pertama kata penulis, al kafir khalidun mukhalladun fi nari jahannam la yakhruju minha bihalin. Orang kafir akan dikekalkan di neraka jahanam, enggak keluar apapun. Udah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Al kafir khalidun mukhalladun fi nari jahannam la yakhruju minhu bihal. Kemudian pelajaran yang kedua, ibarat yang kedua, jadi benar-benar kita Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wan nifaq. Kan ada hadis Nabi yang doa Nabi Muhammad berlindung kepada Allah daripada kekafiran. Allahumma minal kufr wal faqr wan nifaq wa su'il akhlaq. Kita berlindung daripada kekafiran, kefakiran. Ada kafir, ada fakir. Kita berlindung kepada Allah dari keduanya. Minal kufri wal faqr. Kemudian kita berlindung kepada Allah wan nifaq. Udah masuk. Wa su'il akhlaq. Sedikit lagi pelajaran yang kedua. Jika itu adalah siksaan neraka yang paling ringan, dia mau menebus dengan emas. Kalau dia punya dia akan tebus, tapi kan nggak demikian. Bagaimana kalau misalnya orang yang siksaannya lebih, itu tadi orang yang siksaannya paling ringan. Kalau bisa dia tebus dengan emas, ditebus, tapi kan nggak bisa. Bayangkan bagaimana dengan siksaannya orang yang lebih di neraka tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara, dilindungi, dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min du'ain la yusma'. Wa na'udzubika ya rabbana min haulil arba'. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wan nifaq wa su'il akhlaq ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya amanal khaifin sallimna wal muslimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin aw aqalla min zalik. Ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.